Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah 4 bulan ibadah secara online. Saudara, bulan depan tanggal 6 September kita akan sama-sama ibadah secara langsung di gereja. Itu merupakan kerinduan bagi kita semua. Mari kita mau sama-sama berdoa syafaat untuk kota Surabaya, untuk bangsa dan negara kita, dan untuk gereja kita, supaya di saat kita ibadah secara langsung, segala sesuatunya dapat kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus dengan baik. Dan ibadah bulan depan dapat menjadi ibadah yang berkesan dalam hidup kita. Akhir kata saudaraku, pagi hari ini kita akan diberkati lagi lewat ibadah secara online. Mari buka hatimu, buka hidupmu saat ini, responi setiap firman Tuhan dengan baik, supaya kita pagi ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapakku datang
dan saudaraku, kita akan sebentar lagi menerima berkat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat segalanya dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat pekerjaanmu, buat perlindunganmu Tuhan sepanjang minggu. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan terima berkat firman-Mu lagi dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami mau meresponi setiap firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja lebih lanjut lewat hamba-Mu Tuhan. Supaya firman yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kami. Menjadi kekuatan dalam hidup kami di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang kasih dalam Yesus, kembali saudara akan mengikuti ibadah streaming kembali. Saya minta saudara perhatikan di dalam khotbah streaming ini. Ya, karena khotbah streaming saya ini meluruskan ya gimana ya streaming yang di luar itu ya banyak yang mencela tentang kekristenan ya, tentang pengajarannya ya. Dan juga saya meluruskan ini supaya saudara bisa memahami ya, dan saudara tidak mendengar streaming di luar sepihak dan nanti itu melemahkan ya iman saudara. Ya, saya akan memberikan contoh ya di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 19 sampai ayat 21. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Markus 11 ayat 20 sampai 22. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Puji Tuhan, ayat-ayat inilah yang diserang ya oleh agama lain. Saya tidak perlu menyebutkan agamanya. Ya. Ayat-ayat ini yang diserang oleh mereka. Mereka mengatakan Injil itu tidak valid, sesat. Ya. Salah satu contoh di dalam Injil Matius dikatakan Yesus mengutuk pohon ara itu langsung kering. Tapi di sisi lain di dalam Injil Markus, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu tidak kering. Baru besoknya kering. Ya. Dalam Injil Matius dikutuk langsung kering. Dalam Injil Matius dikutuk baru besok kering. Ya. Maka mereka menganggap Injil ini tidak valid. Ya. Maka juga banyak mengatakan Injil itu dipalsukan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita pelajari mengapa dalam perbedaan Injil Matius dan Markus ini beda, ya. Dalam Injil Matius itu langsung mati, dalam Injil Markus baru besoknya mati.
dalam Injil Matius itu dilihat dengan mata rohani. Ya, nah ini mereka tidak mengerti. Dalam Injil Markus itu dilihat dengan mata jasmani, maka itu ada perbedaan. Ya, karena dalam satu Injil Matius dilihat di dalam mata rohani, di dalam Injil Markus dilihat dengan mata jasmani. Perkataan Yesus itu kudus, penuh kuasa. Ya, maka Matius melihat dengan mata rohaninya, tetapi Markus melihat dengan mata jasmaninya. Ya, nah, ada orang menilai hal rohani itu dengan imannya, ada orang menilai hal rohani dengan pikirannya. Ya, itulah yang menjadi perbedaan. Ya, maka seperti saya katakan, agama lain menilai kitabnya orang Kristen ini tidak valid, tidak akurat, ya, karena perbedaan ini. Saya akan memberikan salah satu contoh di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam ayat ini jelas Allah berkata, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tapi kita melihat waktu Adam makan, Adam itu tidak langsung mati. Ya, nah dilihat secara mata jasmani, Adam memang tidak mati. Tapi kalau dilihat mata secara rohani, ya, Adam itu mati. Yang dimaksud itu adalah mati rohnya. Mati dalam kata tidak berdaya, ya, putus hubungan dari Allah sumber hidup, ya, itu yang dimaksud, ya, mati rohnya itu. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, kita melihat perbedaan pandangan Allah dan manusia itu memang jauh berbeda. Ya, di dalam 2 Petrus 3:8 ini tadi dikatakan secara jasmani satu hari bagi Allah itu 1000 tahun, ya, bagi manusia. Nah, kita melihat Adam itu mencapai umur 930 tahun. Jadi dengan kata lain, ya, di hadapan Allah itu Adam belum satu hari, ya, karena bagi manusia itu, ya, 1000 tahun, tapi bagi Allah satu hari. Jadi kalau Allah mengatakan pada hari engkau memakannya maka engkau mati, ya itu bagi manusia itu 1000 tahun, ya. Maka kita melihat umur Adam itu cuma mencapai 930 tahun, berarti belum satu hari. Ya, di dalam pandangan Allah, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah perkataan Allah yang kudus, ya, Allah yang maha kuasa. Ya, tidak mungkin itu ada sesuatu yang keliru, ya. Nah, ada yang mengatakan kalau Yesus itu Allah, sekalipun melihat pohon ara itu dari jauh, ya, Tuhan Yesus itu Allah maha tahu. Tuhan Yesus pasti tahu kalau pohon itu nggak ada buahnya, ya. Tapi Tuhan Yesus nggak tahu. Jadi mereka mengatakan manusia saja tahu kalau itu bukan musim buah, ya. Jadi ya memang nggak ada buahnya. Masa Yesus itu kalau Allah nggak tahu? Kalau Allah kan maha tahu kalau pohon itu nggak ada buahnya, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kalau kita melihat Injil Lukas 21 ayat 30, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ini masih perkataan Tuhan Yesus, ya. Jadi jelas Tuhan Yesus mengatakan apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, ya, mau berbuah, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah tiba. Jadi Tuhan tahu, ya, kalau musim panas itu musim buah ara, ya. Jadi berbuah atau tidak berbuah itu
Tuhan Yesus tahu, ya, bukan tidak tahu, ya. Dalam perjalanan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya melayani jangan pakai kekuatan sendiri, ya, karena manusia itu ada dosa. Ya, akibat dosa itu manusia menjadi lemah, ya. Jadi Tuhan Yesus umpamakan pohon ara itu tadi, ya. Tuhan Yesus memberikan contoh di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam ayat ini Adam berdosa dan Adam telah jatuh di dalam dosa, ya. Dan Adam ini menutupi dosanya, artinya ketelanjangannya dengan daun ara. Adam memakai kekuatannya sendiri. Ini sia-sia, ya. Seseorang yang memakai kekuatannya sendiri itu adalah sia-sia, ya, seperti pohon ara yang dikutuk oleh Allah, ya. Kalau kita melihat Yeremia 17 ayat yang kelima, Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, hatinya itu jauh dari Tuhan, tidak percaya Tuhan, ya, maka hidupnya itu sia-sia. Jadi pohon ara dikutuk itu lambang manusia berdosa yang pakai kekuatannya sendiri, kena kutuk Allah, ya. Seperti tadi yang ditulis di 3 ayat yang ke-7 tadi, hidupnya menjadi sia-sia, ya, lambang manusia Adam, ya. Nah, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, manusia berdosa, manusia sia-sia. Apa yang diperbuatnya sia-sia di hadirat Allah. Seperti pohon ara tanpa buah, itu sia-sia, tidak bisa dinikmati manusia. Demikian juga manusia itu di hadirat Allah, ya, sia-sia kalau hidupnya masih ada dosa, ya. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Puji Tuhan, ya. Allah itu begitu baik. Allah tahu apa yang dilakukan Adam itu adalah sesuatu yang sia-sia, dan Allah tidak ingin manusia itu hidup dalam kesia-siaannya, ya. Maka Allah beri pakaian dari kulit. Nah, pakaian dari kulit ini adalah lambang korban Yesus sendiri, satu-satunya korban yang bisa menghapus dosa manusia. Inilah yang disebut kasih karunia Allah, ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan Yesus itu orang yang memahami kasih karunia Allah. Sekali lagi saya ulang, orang yang mengandalkan Tuhan Yesus itu orang yang memahami kasih karunia Allah. Orang berdosa tidak memahami kasih karunia Allah. Apa yang diperbuatnya semata-mata sia-sia, tidak dapat mencapai sorga. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita melihat, ya, manusia itu tidak bisa mencapai ke surga, ya, kalau memakai kekuatannya sendiri, ya. Tetapi kita melihat kasih karunia Allah itu luar biasa. Hanya oleh kasih karunia Allah, maka manusia itu diselamatkan melalui imannya, ya. Nah, kalau ayat yang Efesus 2 ayat yang ke-9, nggak usah dibaca. Perbuatan baik manusia itu seperti pohon ara tanpa buah.
sia-sia karena dosa Adam masih melekat. Ya, ayat 9 ini dikatakan ya, itu dari keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya, jadi sekali lagi, perbuatan baik manusia seperti pohon ara tanpa buah, sia-sia karena masih ada dosa Adam yang melekat, ya, tidak bisa mencapai surga, ya. Nah, itulah sebabnya dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi kita melihat dikatakan karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia, yang dimaksud dunia adalah seluruh manusia. Ya, jadi seluruh manusia itu dikasih Allah. Seluruh manusia mendapat kasih karunia Allah, ya, melalui imannya. Ya, tergantung manusia itu mau percaya pada Tuhan Yesus atau tidak. Ya, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapat kasih karunia Allah, ya, diampuni dosanya dan diselamatkan hidupnya, ya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui imannya. Yang dimaksud iman itu adalah percaya. Allah tidak menuntut apa yang kita tidak mampu lakukan. Allah hanya menuntut kepada kita percaya, kita mendapat kasih karunia Allah. Kita percaya oleh kasih karunia itu kita diselamatkan. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi hidup kita, Allah yang memperhatikan hidup kita. Allah tidak menginginkan kita hidup sia-sia, bahkan binasa di neraka. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, tapi kita melihat, ya, saudara adalah manusia-manusia yang dikasih Allah, dicintai Allah, diperhatikan oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Itulah sebabnya, kalau pada hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Ya, percayalah bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, ya, maka saudara memperoleh keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati, ya. Shalom bagi seluruh jemaat GBTI Sion Permai, ya. Saya harap saudara bisa menangkap setiap ayat demi ayat yang saya sampaikan ini, bahwa sesungguhnya jangan saudara terlalu mudah termakan, ya, dengan khotbah, dengan, ya, streaming yang di luar, atau banyak sekarang istilahnya debat-debat di luar, ya, bahkan agama lain mendebat, ya, seperti di dalam ayat Injil Matius dan Markus ini, itu dia mengatakan jelas-jelas Alkitab ini tidak valid, Alkitab ini tidak akurat, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus tadi sudah saya jelaskan, ya, di dalam Matius, ya, dia melihat kutukan ini dengan mata rohaninya, tapi di dalam Injil Markus melihat kutukan ini dengan mata jasmaninya. Ada perbedaan-perbedaan ini tadi, seperti saya katakan, ya, ada 1000 tahun dalam pemikiran manusia, tapi di dalam Allah itu cuma 1 hari, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, nanti mungkin 2 minggu lagi saya akan live streaming lagi, dan saya akan jelaskan, ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, Alkitab palsu dan sebagainya. Ya, 2 minggu lagi akan saya buktikan bahwa Yesus itu Allah, ya, bahwa Alkitab itu valid. Ini Alkitab ini adalah kitab suci, perkataan Allah sendiri yang ditulis oleh para rasulnya dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi bukan para rasul memang dia punya memiliki satu pengalaman berjalan dengan Yesus saja, tetapi di dalam setiap penulisan para rasul ini tadi dikendalikan
oleh Roh Kudus, ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak orang yang menafsirkan ya tulisan-tulisan Alkitab ini secara jasmani, ya. Dia tidak memahami bahwa penulisnya itu ada di dalam kendali Roh Kudus, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, saudara kalau mendengar streaming seperti itu, ya, saudara bisa konfirmasi kepada saya sebagai gembala dan saya bisa jelaskan perbedaan-perbedaan tersebut, ya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua, ya. Saya harap ya saudara tetap suka berdoa, baca firman sekalipun saudara mendengarkan streaming, ya, dan saudara tetap ya berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, hamba telah sampaikan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi manusia, hingga Engkau terus-menerus berbicara kepada manusia, supaya kami memahami setiap firman-Mu. Kami mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menginginkan kami semua masuk surga. Engkau menginginkan kami semua diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau lah Allah pencipta semesta alam ini, dan Allah yang telah membentuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik sampai saat ini, sampai hari ini. Engkau tetap menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, setiap keluarga DPD Sion Permai semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.